Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anasya Finka Afitsa, Ifti Amri Handayani, dan Anda Yulia Dwi Rahayu. Kelompok kami akan menjelaskan pengertian dari analisis jabatan dan penilaian kinerja rekam medis, manfaat atau kegunaan analisis jabatan dan penilaian kinerja rekam medis, metode atau tata cara analisis jabatan dan penilaian kinerja rekam medis, dan contoh kasus dari analisis jabatan dan penilaian kinerja rekam medis. Pengertian dari analisis jabatan adalah suatu proses melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan yang diperoleh atau dikumpulkan dan dicatat secara sistematis. Analisis jabatan menyelidiki tugas, proses tanggung jawab, kondisi-kondisi kerja, dan syarat-syarat perseorangan. Analisis jabatan berhubungan dengan jabatan dan syarat-syarat mengenai orangnya untuk melakukan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis jabatan. Yang pertama, analisis jabatan harus memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang kedua, analisis jabatan harus dapat memberikan fakta-fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, analisis jabatan harus sering ditinjau kembali apabila perlu diperbaiki. Yang keempat, analisis jabatan harus dapat menunjukkan unsur-unsur jabatan mana yang paling penting di antara beberapa unsur jabatan dalam tiap jabatan. Yang kelima, analisis jabatan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Tujuan analisis jabatan di unit rekam medis. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada tenaga kerja, dan menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Kegunaan analisis jabatan di unit rekam medis yaitu hasil analisa jabatan dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, berfungsi sebagai standar pengelolaan proses rekrutmen seleksi, berfungsi sebagai dasar untuk membangun program pengembangan karir karyawan, menjadi penjelas dari keberadaan setiap jabatan dalam keseluruhan struktur organisasi perusahaan, memberikan batasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, menjadi dasar dalam penetapan keadilan internal dalam penggajian. Jenis jabatan di unit rekam medis. Yang pertama yaitu Kepala Unit Rekam Medis, yang kedua Wakil Kepala Unit Rekam Medis, yang ketiga Penerimaan Pasien, yang keempat Pengolahan rekam medis atau assembling dan coding, yang kelima Statistik dan pelaporan rekam medis, yang keenam Penyimpanan rekam medis. Rincian analisis jabatan di unit rekam medis. Yang pertama yaitu nama jabatan, yang kedua unit organisasi, yang ketiga fungsi jabatan, yang keempat hasil kerja, yang kelima uraian tugas, dan yang keenam persyaratan jabatan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Ifti Amri Handayani. Metode analisis jabatan di unit rekam medis. 1. Daftar pertanyaan mengenai jabatan, job question, job knowledge, yaitu diberikan kepada pegawai pelaksana atau kepala pelaksanaan mereka. 2. Wawancara, interview. Ini dapat dilakukan dengan pegawai-pegawai pelaksanaan atau dengan kepala mereka atau dengan kedua-duanya. 3. Buku catatan harian, logs. Pegawai mencatat apa yang ia lakukan setiap hari, berapa waktu yang digunakan, kapan dimulai, dan bila berakhir tiap tugas diselesaikan. 4. Pengamatan, observation, mengadakan observasi atau pemeriksaan tiap jabatan dan mengadakan pembicaraan dengan pegawai-pegawai pelaksanaan dan kepala mereka. Metode ini dilakukan oleh analisis jabatan yang telah diperoleh pelatih secara khusus. B. Penilaian kinerja rekam medis. Evaluasi sistem terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawannya tersebut, sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Penilaian kinerja di instalasi rekam medis dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tiap pencapaian sarana kerja pegawai atau tingkat capai hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antar pegawai dengan jabatan penilai. Manfaat 1. Memberikan informasi tentang hasil yang digunakan dari sebuah pekerjaan.
Kedua, mencegah terjadinya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada flashback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Keempat, menghargai kontribusi. Kelima, membuat komunikasi dua arah antar pihak manajer dengan karyawan. Tata cara penilaian. Penilaian akhir dari kinerja pegawai adalah dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai dari masing-masing adalah 60% bagi unsur SKP dan 40% bagi unsur perilaku kerja. Dengan catatan, 91 ke atas diartikan sangat baik, 76-90 diartikan baik, 61-75 diartikan cukup, 51-60 diartikan kurang, dan 50 ke bawah diartikan buruk. Contoh kasus. Yang pertama, analisis jabatan. Uraian jabatan. Yang pertama, nama jabatan penyediaan administrasi dan umum. 2. Unit organisasi. A. Eselon Romawi 2 A. RSUP Fatmawati. B. Eselon Romawi 2 B. Direktur Medik dan Keperawatan. 3. Ikhtisar jabatan. Membantu Wakil Kepala Pelayanan Rekam Medis PRM melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan surat keterangan dokter SKD dan membantu Wakil Kepala Pelaporan dan Informasi Rumah Sakit dalam melaksanakan administrasi umum dan yang menyangkut sarana dan prasarana IRMIK. 4. Hasil kerja. A. Bahan rencana kegiatan administrasi dan urusan sarana prasarana. B. Surat keterangan dokter yang sudah selesai diproses. C. Konsep surat atau dokumen lain. D. Daftar dan rekapitulasi absen staf IRMIK. E. Daftar inventaris barang rumah tangga dan lainnya. F. Laporan kegiatan administrasi dan pencatatan urusan sarana prasarana. G. Hasil pelaksanaan MOVI kegiatan administrasi dan peliharaan sarana prasarana. H. Arsip dokumen, surat dan pelaporan rekam medis. I. Penyimpanan formulir rekam medis. 5. Uraian tugas. 1. Menyiapkan bahan rancangan kegiatan administrasi dan urusan sarana prasarana. 2. Melakukan koordinasi dengan pelaksanaan administrasi untuk membuat surat keterangan dokter. 3. Mengetik surat sesuai dengan konsep yang diberikan atas dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan administrasi di lingkungan IRMIK. 4. Menyiapkan dan melakukan rekapitulasi absen seluruh staf IRMIK setiap bulan. 5. Melakukan pemeriksaan berkala barang investasi dan persediaan formulir serta membuat laporan hasil MOVI-nya. 6. Melaksanakan MOVI kegiatan administrasi umum dan rekam media. 7. Menyimpan arsip sesuai ketentuan yang berlaku. Dan 8. Melakukan tugas lain yang diberikan. Contoh kasus yang pertama, analisis jabatan. Uraian jabatan yang pertama, nama jabatan yaitu penyedia administrasi dan umum. Yang kedua, unit organisasi Eselon 2A RSUP Fatmawati dan Eselon 2B Direktur Medik dan Keperawatan. Yang ketiga, ikhtisar jabatan. Membantu Wakil Kepala Pelayanan Rekam Medis atau PRM melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan surat keterangan dokter atau SKD dan membantu Wakil Kepala Pelaporan dan Informasi RS dalam melaksanakan administrasi umum dan yang menyangkut sarana dan prasarana IRMIK. 4. Hasil kerja. Bahan rancangan kegiatan administrasi urusan sarana prasarana. B. Surat keterangan dokter yang sudah selesai diproses. C. Konsep surat atau dokumen lain. D. Daftar dan rekapitulasi absen staf IRMIK. E. Daftar inventaris barang rumah tangga dan lainnya.
F. Laporan kegiatan administrasi dan pencatatan urusan sarana prasarana. G. Hasil pelaksana MONEF kegiatan administrasi dan pemeliharaan sarana prasarana H. Arsip dokumen surat dan pelaporan RS, penyimpanan formulir rekam medis. Yang kelima, uraian tugas. Yang pertama, menyiapkan bahan rancangan kegiatan administrasi dan urusan sarana prasarana. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pelaksana administrasi untuk pembuatan surat keterangan dokter. Yang ketiga, mengetik surat sesuai dengan konsep yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan administrasi di lingkungan IRMIK. Keempat, menyiapkan dan melakukan rekapitulasi absensi seluruh staf IRMIK setiap bulan. Kelima, melakukan pemeriksaan perkara barang inventaris dan persediaan formulir serta membuat laporan hasil MONEF-nya. Yang keenam, melaksanakan MONEF kegiatan administrasi umum dan rekam medis. Yang ketujuh, arsip sesuai dengan ketentuan berlaku. Yang kedelapan, melakukan tugas lain yang diberikan atasan. Persyaratan jabatan. Yang pertama, pendidikan minimal D3. Yang kedua, pangkat atau golongan minimal 3A. Yang ketiga, kursus atau pelatihan, manajemen informasi kesehatan atau rekam medis, arsiparis, dan komputer. Yang keempat, pengalaman kerja, pernah melakukan kegiatan administrasi. Penilaian kerja, data rata-rata usia petugas di rumah sakit, terdiri atas umur, jenis kelamin, pendidikan, dan masa direkam medis. Yang pertama, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, masa direkam medis 10 tahun. Yang kedua, 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, masa direkam medis 11 tahun. Yang ketiga, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, masa direkam medis 15 tahun. Yang keempat, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan D3 rekam medis, masa direkam medis 6 tahun. Yang kelima, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, masa direkam medis 22 tahun. Yang keenam, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, masa direkam medis 27 tahun. Yang ketujuh, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana, masa direkam medis 8 tahun. Yang kedelapan, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, masa direkam medis 16 tahun. Yang kedelapan, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana, masa direkam medis 1 tahun. Yang ke-10, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, masa direkam medis 24 tahun. Yang ke-11, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana, masa direkam medis 8 tahun. Yang ke-12, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, masa direkam medis 10 tahun. Yang ke-13, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan D3 rekam medis, masa direkam medis 12 tahun. Yang ke-15, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sarjana, masa direkam medis 10 tahun. Yang ke-16, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, masa direkam medis 4 tahun. Yang ke-17, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sarjana, masa direkam medis 11 tahun. Yang ke-18, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sarjana, masa direkam medis 14 tahun. Dan yang terakhir, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan D3 rekam medis, masa direkam medis 21 tahun.
Rata-rata usia petugas di Rumah Sakit Haji Surabaya lebih dari 40 tahun, rata-rata berjenis kelamin perempuan, serta pendidikan petugas rata-rata SMA dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Masa kerja terlama pada tingkat pendidikan SMA selama 27 tahun. Masa kerja paling singkat pada pendidikan D3 rekam medis selama 1-6 tahun. Job description pendaftaran pasien baru. Pasien datang, menulis mengisi data identitas pada formulir pasien yang baru tersedia. Min skala 0,75. Yang kedua, pernyataan. Mencet tombol pasien baru pada mesin antrian, maka akan tercetak nomor antrian pendaftaran. Min skala 0,75. Pernyataan, pasien akan menunggu panggilan sesuai nomor antrian pendaftar, min skala 0,75. Pernyataan, petugas rekam medis memanggil pasien dengan aplikasi antrian, min skala 0,75. Dengan total min skala 3,00. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui job description pasien baru total penilaian 3,0 yang menunjukkan hasil evaluasi mendapatkan kategori kurang baik. Job description pendaftaran pasien lama. Pernyataan, petugas rekam medis memanggil pasien dengan aplikasi antrian, min skala 0,75. Pernyataan, petugas mengantri data ke komputer sesuai kartu berobat dan menanyakan poli tujuan pasien untuk kemudian dilakukan registrasi, min skala 0,75. Petugas mencatat nomor rekam medis ke buku register poli terkait, min skala 0,75, dengan total min skala 2,25. Penilaian job description pendaftaran pasien lama, total penilaian 2,25 yang menunjukkan hasil evaluasi kurang baik. Hasil penilaian kuantitas. Pernyataan, semua pekerjaan yang saya selesaikan pada hari itu juga, min skala 2,4. Pekerjaan saya selesai tepat waktu, min skala 2,1. Pernyataan, semua pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai target yang ditentukan oleh RSU Haji Surabaya, min skala 3,3. Pernyataan, bobot pekerjaan yang saya kerjakan oleh petugas sesuai dengan kemampuan, min skala 2,4. Pernyataan, mampu menyelesaikan tugas dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, min skala 1,8. Dengan total min skala 2,4. Hasil penilaian kuantitas kerja termasuk kategori penilaian kurang baik, dengan hasil yaitu 2,4. Hasil penilaian kehadiran. Pernyataan, kehadiran saya selalu tepat waktu, min skala 3,2. Pernyataan, paling kerja saya selalu tepat waktu, min skala 1,7. Dengan total min skala 2,5. Hasil penilaian 2,5 yang menunjukkan hasil evaluasi mendapatkan kategori kurang baik. Hasil penilaian supervisor. Pernyataan, rekan kerja saya selalu memberikan arahan dalam setiap pekerjaan, min skala 2,7. Pernyataan, rekan kerja saya selalu melakukan evaluasi pekerjaan, min skala 2,1. Dengan total min skala 2,9. Hasil penilaian supervisor 2,9. Hasil penilaian masuk dalam kategori sangat baik. Hasil penilaian konservasi. Pernyataan, saya mahir menggunakan komputer pengolahan data, min skala 2,8. Pernyataan, saya mahir melakukan perawatan peralatan setiap hari, min skala 1,5. Dengan total min skala 2,1. Hasil penilaian konservasi 2,1. Hasil interpretasi masuk dalam kategori tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.